Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Dan Ibu Emma selaku dosen pengampu ujian tengah semester mata kuliah Desain Arsitektur 1. Saya Krisabilimima Natalinda Tobing dengan NIM 215060507111005, nomor urut 9 dari kelas F dalam mata kuliah Desain Arsitektur 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang desain fasilitas utama beserta fasilitas penunjang pada suatu tapak yang saya pilih. Taman ini berada di Perumahan Citraland Negeri Lake Jalan Telaga Internasional Lidah Kulon 8, Surabaya. Dan fungsi taman yaitu taman lingkungan dengan luas tapak sebesar 364 meter persegi. Pada saat di tapak, saya merasakan banyak sekali hal-hal, yaitu yang saya rasakan dengan kelima indera saya, yang membuat saya dapat menghasilkan bahasa puitik sebagai berikut. Semilir angin menerpa wajah, dengan kilau daun, pancarkan keelokan yang buatku lupa akan lelah. Bergemerisik, tenangkan rungu dan langkahku, sahut menyahut dengan kicauan indah burung. Meraih kedamaian dalam hidup. Untuk terjemahan makna dalam bahasa puitik saya, yaitu terdapat merasakan sejuknya angin dari setiap semilir angin yang menerpa wajah saya saat ada di tapak. Lalu dengan kilau daun itu, ketika saya melihat dedaunan tersebut terlihat sangat cantik dan membuat diri saya seakan bersemangat. Lalu saya juga merasakan adanya ketenangan pada telinga dan langkah kaki saya saat mendengarkan bunyi pada dedaunan. Lalu saya juga terdengar adanya suara burung berkicauan yang saling bersaut-sautan dengan gemerisik daun tadi. Lalu setelah mendengarkan setiap hal-hal itu, saya merasa bahwa hidup saya menjadi lebih damai oleh karena setiap suasana, setiap perasaan yang saya rasakan di tapak itu. Selanjutnya, dari setiap bahasa puitik yang sudah saya jelaskan tadi, saya membuat simpulan makna dari setiap inti kata dalam bahasa puitik tersebut. Dan berikut adalah yang saya dapatkan. Dan menghasilkan visualisasi makna berupa bangunan semi terbuka dengan gazebo yang dihasilkan dari adanya angin, semilir angin tersebut. Lalu terdapat lampu taman dan bangku taman sebagai fasilitas penunjang yang dihasilkan oleh kilau daun yang membuat adanya cahaya yang muncul atau membutuhkan waktu dan tempat istirahat. Sehingga saya menghasilkan lampu taman dan bangku taman sebagai fasilitas penunjang. Lalu terdapat taman baca dan jalan setapak, taman baca sebagai fasilitas utama, dan jalan setapak sebagai fasilitas penunjang. Selanjutnya adalah rumah burung sebagai fasilitas penunjang, dan bangku taman serta ayunan sebagai fasilitas penunjang pula. Setelah membuat simpulan makna dan visualisasi makna, saya membuat adanya terjemahan makna dari setiap bahasa puitik saya, yaitu menghasilkan sebuah bentuk-bentuk ataupun garis, yaitu meliuk, lengkungan, memancar berirama tegas, lengkungan dan gelombang berirama seperti alunan lagu, serta gelombang diagonal yang berirama. Setelah menuliskan bahasa puitik dan menentukan kata kunci tadi, saya menentukan objek atau fasilitas utama dan penunjang. Objek utama pertama saya yaitu taman baca yang berfungsi sebagai taman bagi warga sekitar untuk membaca. Yang kedua, terdapat naungan atau gazebo, yaitu tempat bagi warga sekitar untuk berteduh dan bersosialisasi. Untuk aspek kualitas visual, view mengarah pada 3 arah potensial sesuai dengan syarat seperti yang ada pada gambar, yaitu fasilitas utama di zona A dan B, sedangkan fasilitas penunjang di zona 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tempat saya, bangunan menghadap selatan dan timur untuk menghindari sorotan matahari yang langsung pada siang dan sore hari. Untuk cahaya matahari dapat ditahan atau difilter oleh pepohonan sekitar bangunan. Selanjutnya, untuk aspek curah hujan, untuk pada tapak hanya di bagian depan dengan derajat kemiringan yang kecil dan selebihnya datar. Lalu curah hujan sekitar 200 hingga 300 per bulan atau menengah. Untuk gambaran pada tapak akan dibuat atap dengan curah agar air hujan dapat diteruskan ke tanah. Lalu terdapat pembuatan selokan sebagai pembuangan atau drainase. Untuk aspek angin
angin sejuk datang dari barat laut menuju tenggara. Untuk gambaran tapak, membiarkan angin sejuk masuk pada bangunan sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Lalu ada pembuatan ventilasi dan bukaan pada objek utama agar angin sejuk dapat masuk ke dalam. Untuk gambaran tapak, vegetasi baru diletakkan pada pinggir tapak untuk menambah aspek keamanan. Lalu, tanaman perlu dipindahkan agar fasilitas penunjang dapat diletakkan. Selanjutnya, pohon dipindahkan agar fasilitas utama dapat diletakkan. Dan terakhir, memindahkan tanaman perlu ke pinggir. Lalu untuk aspek elemen tapak buatan, tempat sampah yaitu ada di bagian timur dan telah mewajibkan agar membuang kotoran hewan peliharaan di tempat sampah di sebelah tempat sampah dan lampu taman di beberapa bagian. Lalu untuk gambaran tanggapan tapak, yaitu tidak memindahkan lampu taman karena sudah sesuai dengan letak objek utama, lalu menambah tempat sampah dekat objek utama, meletakkan fasilitas penunjang pada titik strategis, dan jalan setapak ditambah menuju fasilitas utama. Dan selanjutnya adalah aspek ruang dan masa atau zoning, penentuan berdasarkan pada hierarki ruang dan kualitas visual. Dan selanjutnya yaitu analisis fungsi, aktivitas, dan fasilitas. Dan yang pertama adalah analisis kualitatif. Siapa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan petugas. Aspek aktivitas untuk anak-anak akan membaca, bermain, berjalan-jalan, beristirahat, bersosialisasi. Dan remaja akan membaca, berteduh, bersosialisasi, berjalan-jalan, dan beristirahat. Lalu dewasa, berteduh, bersosialisasi, berjalan-jalan, dan beristirahat pula. Untuk petugas, akan membersihkan taman, menyapu taman, menyiram taman, membersihkan taman baca. Dan analisis kualitatif selanjutnya, anak-anak, remaja, dewasa, dan petugas dengan tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan gender, lalu terdapat adanya aspek kelompok dan pribadi atau sendiri, lalu terdapat mengapa yang berupa fasilitas-fasilitas yang ada, rak buku, meja, kursi, dan lain-lain. Ada ayunan dan jalan setapak. Dan untuk remaja juga terdapat taman baca, rak buku, meja, kursi, gazebo, jalan setapak, dan bangku taman.